Hi all friends. Tahukah kamu, bahwa ada negara di dunia ini dengan luas 49 hektar atau sekitar 0,49 km persegi? Bila dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara ini mungkin tidak lebih besar dari luas pemukiman desa atau kompleks perumahan. Karena luas wilayahnya tersebut, negara ini menempati peringkat pertama sebagai negara terkecil di dunia. Negara Vatikan, atau secara resmi dikenal sebagai Negara Kota Vatikan, adalah sebuah negara independen yang terletak di kota Roma, Italia. Meskipun Vatikan sendiri diakui sebagai sebuah negara, namun ia lebih sering disebut sebagai Kota Vatikan. Negara ini terletak di kantong kota Roma, Italia, dan mencakup area seluas 49 hektar atau 0,49 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, negara ini bahkan tidak lebih luas dari luas sebuah desa di Indonesia. Dengan memiliki luas tersebut, Vatikan menduduki peringkat pertama pada daftar negara terkecil di dunia. Secara geografis, wilayah Vatikan terletak di pusat kota Roma. Negara kota ini terletak di sebuah bukit bernama Vatikan, di tepi barat Sungai Tiber yang membelah kota Roma. Karena wilayahnya terletak di dalam wilayah sebuah negara, Vatikan hanya memiliki satu perbatasan darat dengan negara Italia. Pada tahun 2019, total populasi diperkirakan mencapai 825 orang. 453 diantaranya tinggal di wilayah Vatikan, dan ada juga 372 warga negara Vatikan yang tinggal di tempat lain, yang terdiri dari para diplomat tahta suci ke negara lain, dan para kardinal yang tinggal di Roma. Menariknya, status kewarganegaraan kota Vatikan berbeda dengan status kewarganegaraan yang umumnya digunakan di negara lain. Kewarganegaraan kota Vatikan diberikan berdasarkan pengangkatan untuk bekerja dalam kapasitas tertentu dalam pelayanan tahta suci. Status ini biasanya akan berhenti pada saat pengangkatan berakhir. Sebagai tempat yang menjadi pusat tahta suci, yang merupakan lembaga gereja-gereja Katolik tertinggi di seluruh dunia, seluruh warga Vatikan beragama kekristenan khususnya Katolik. Vatikan adalah negara dengan bentuk eklesiastik dan dikelola oleh tahta suci, yang juga merupakan pimpinan tertinggi gereja Katolik Roma. Negara eklesiastik adalah negara yang diatur atau dikelola oleh kekuatan keagamaan, khususnya gereja. Sementara itu, politik negara Vatikan sendiri beroperasi di bawah monarki elektif absolut teokratis, di mana kepala gereja Katolik memegang kekuasaan. Negara kota Vatikan memiliki struktur kepemerintahan yang sangat unik. Paus adalah penguasa tertinggi negara, sementara otoritas legislatif berada di tangan Komisi Kepausan untuk negara kota Vatikan, yakni sebuah dewan kardinal yang ditunjuk oleh Paus untuk masa jabatan 5 tahun. Otoritas eksekutif berada di tangan Presiden Komite, dengan bantuan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Fungsi kepala negara yakni Sang Paus tidak diwariskan, melainkan dipilih langsung oleh Dewan Kardinal. Namun, Paus memiliki kekuasaan mutlak atas dasar eksekutif, legislatif, dan yudikatif negara kota Vatikan. Paus Fransiskus adalah kepala gereja Katolik, uskup Roma dan penguasa negara kota Vatikan saat ini. Paus Fransiskus terpilih sebagai Paus pada 13 Maret 2013, setelah pengunduran diri Paus Benediktus XVI. Vatikan memiliki perekonomian yang unik, karena sebagian besar pendapatannya berasal dari kegiatan keagamaan dan pariwisata. Sebagai pusat gereja Katolik Roma, Vatikan memperoleh pendapatan dari donasi dan sumbangan keuangan dari umat Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Vatikan juga memperoleh pendapatan dengan menjual souvenir dan tiket masuk ke museum dan tempat bersejarah yang terdapat di kawasan Vatikan. Vatikan juga memiliki banknya sendiri, yang bernama Institute for the Works of Religion atau lebih dikenal dengan nama Vatikan Bank.
Vatikan Bank menyediakan layanan perbankan untuk gereja Katolik di seluruh dunia dan menyimpan serta mengelola aset-aset keuangan Vatikan. Sejarah Vatikan. Nama Vatikan sendiri sudah digunakan pada zaman Romawi kuno untuk Ager Vaticanus, sebuah daerah berawal di tepi barat Sungai Tiber, di seberang kota Roma, terletak di antara Bukit Gianicolo, Bukit Vatikan, dan Bukit Monte Mario. Pada masa-masa awal Kekaisaran Romawi, tempat ini menjadi wilayah administratif yang dihuni oleh villa-villa mahal dan sirkus yang dibangun di Taman Ibunda Kaisar Caligula. Sejarah kota Vatikan sendiri dimulai sekitar abad pertama Masehi, ketika Santo Petrus yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus Kristus, memimpin umat Kristen di Roma. Pada tahun 64 Masehi, terjadi sebuah tragedi kebakaran besar di Romawi. Tragedi tersebut dikenal sebagai kebakaran besar Roma. Akibat dari tragedi tersebut, Kaisar Nero yang memimpin Romawi pada zaman itu, menyalahkan orang-orang Kristen dan memerintahkan mereka untuk dihukum mati secara brutal, termasuk membakar mereka hidup-hidup di tiang pancang dalam semalam. Termasuk diantaranya adalah Santo Petrus, yang disalib dengan cara terbalik di Bukit Vatikan. Terlepas dari siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebakaran di Roma, beberapa teori menyatakan bahwa Kaisar Nero sengaja membakar kota tersebut agar ia dapat membangunnya kembali dengan bangunan dan desain yang lebih modern. Kaisar Konstantin I atau juga yang dikenal sebagai Konstantinus Agung adalah seorang kaisar Romawi pada abad ke-4 Masehi. Ia dikenal sebagai Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen pada tahun 312. Konstantinus kemudian menawarkan dukungan resmi bagi umat beragama Kristen, seperti memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan membangun gereja-gereja Kristen di seluruh wilayah kekaisarannya. Ia juga membangun sebuah basilika di atas makam Santo Petrus di Bukit Vatikan. Selain itu, ia memerintahkan agar salib dibuat sebagai simbol agama Kristen dan meletakkan salib di bendera Kekaisaran Romawi. Selama periode tersebut, Gereja Katolik memiliki hak istimewa di Roma, dan Vatikan menjadi pusat kekristenan. Pada saat itu, Basilika Santo Petrus dibangun dan dipercayakan kepada Paus untuk memimpin spiritual dan politik. Kota Vatikan kemudian menjadi pusat kebudayaan dan seni, yang menjadi rumah bagi banyak karya seni yang monumental seperti lukisan, patung, dan arsitektur yang mengagumkan. Selama abad pertengahan, Paus memiliki kekuatan politik yang besar di Eropa dan terlibat dalam berbagai konflik politik dan perang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara gereja Katolik dan negara-negara Eropa mulai membaik, dan kekuasaan politik Paus mulai berkurang. Pada tahun 1870, Italia merdeka dan Roma dijadikannya sebagai ibu kota negara Italia, yang mengurangi pengaruh politik Paus. Pada tahun 1929, Gereja Katolik menandatangani perjanjian dengan pemerintah Italia. Perjanjian tersebut yang dikenal sebagai Pakta Lateran, yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kota Vatikan sebagai negara yang merdeka. Sejak saat itulah, Vatikan menjadi negara kecil yang merdeka, dengan Paus sebagai kepala negara. Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya negara kota Vatikan. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat tentang negara kota Vatikan, berikut 20 fakta menarik tentang negara kota Vatikan yang telah berhasil kami kumpulkan dari berbagai sumber. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya sob. Agar kami lebih semangat lagi membagikan info-info menarik ke kalian semua. Fakta tentang negara kota Vatikan. Asal-usul nama Vatikan dapat kita telusuri kembali ke zaman kuno, di mana daerah itu masih merupakan tanah pertanian dan permukiman di luar kota Roma. Ada berbagai teori tentang asal-usul nama Vatikan, tetapi yang paling terkenal adalah teori yang mengaitkan nama tersebut dengan kata Vates dalam bahasa Latin.
Dalam bahasa Latin, kata Vates yang berarti peramal atau pelihat. Menurut legenda, di kawasan Vatikan dulu terdapat sebuah kuil pagan yang didedikasikan untuk dewa peramal Etruria yang bernama Ager Vaticanus. Beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa nama Vatikan berasal dari bahasa Etruria, yakni bahasa kuno yang pernah digunakan di Italia Tengah. Dalam bahasa Etruria, Vatikan memiliki arti tempat peramal. Desain bendera negara Kota Vatikan terdiri dari dua warna utama, yakni kuning dan putih yang disusun secara vertikal. Selain itu, desain bendera juga menyertakan lambang Kota Vatikan yang terletak di bagian putih bendera. Desain bendera ini secara resmi ditetapkan pada 7 Juni 1929, dengan ditandatanganinya Perjanjian Lateran antara Kota Vatikan dan Italia. Makna yang terkandung dalam desain bendera tersebut yaitu: kuning melambangkan keberanian dan kekuatan, sedangkan putih melambangkan kedamaian dan kejujuran. Lambang nasional yang terletak di tengah bendera adalah lambang kepausan, dan terdiri dari tiara kepausan berwarna emas dengan 3 mahkota, yang melambangkan kekuasaan kepausan atas dunia rohani, dunia manusia, dan dunia benda. Di sekeliling tiara terdapat 2 kunci, satu berwarna perak dan yang satunya berwarna emas, yang melambangkan kekuasaan Gereja Katolik atas surga dan dunia. Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia yang terletak di tengah kota suatu negara, yaitu kota Roma, Italia. Vatikan tidak memiliki bahasa resmi yang ditetapkan, tetapi bahasa Italia digunakan dalam dokumen resminya dan sebagai bahasa kerja utama. Namun, banyak bahasa lain yang digunakan oleh institusi yang berada di negara bagian, seperti Tahta Suci yang menggunakan bahasa Latin, dan Garda Swiss yang menggunakan bahasa Jerman Swiss, serta beberapa bahasa yang dituturkan oleh penduduknya yang sangat beragam. Karena bahasa Latin masih digunakan sampai sekarang, Vatikan secara de facto dianggap sebagai penjaga bahasa Latin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemberian kewarganegaraan negara Kota Vatikan didasarkan pada pengangkatan untuk bekerja di kapasitas tertentu dalam pelayanan Tahta Suci. Karenanya semua penduduk Vatikan adalah pelayan Gereja Katolik. Euro adalah mata uang yang digunakan di Vatikan sejak tahun 2002. Meski bukan anggota dari Uni Eropa, akan tetapi Vatikan memiliki perjanjian khusus dengan Uni Eropa. Kota Vatikan mencetak euronya spesialnya sendiri, tetapi hanya koin bukan uang kertas. Dan ini telah menjadi mata uang sejak 1999. Koin-koin tersebut dihiasi dengan berbagai gambar paus, dan pastinya akan menjadi barang koleksi. Sebelum penggunaan euro, Kota Vatikan menggunakan lira Vatikan yang dipatok senilai dengan lira Italia. Kota Vatikan juga merupakan pusat keuangan besar, dengan aset yang dikelola oleh Bank Vatikan. Bank ini terkenal dengan kerahasiaannya dan dianggap sebagai salah satu bank paling aman di dunia. Bank Vatikan atau lebih dikenal dengan nama Istituto per le Opere di Religione adalah bank yang dimiliki oleh Tahta Suci atau Kepausan di Vatikan. Didirikan pada tahun 1942 oleh Paus Pius XII untuk mengelola uang dan aset kepausan, serta memberikan dukungan keuangan untuk kegiatan Gereja Katolik di seluruh dunia. Kota Vatikan telah menjadi peran penting dalam sejarah dunia sebagai pusat spiritual. Saat ini, Kota Vatikan adalah pusat spiritual bagi 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Vatikan juga menjadi pusat perdamaian dan kemanusiaan di dunia. Paus sering terlibat dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian di seluruh dunia, serta menjadi mediator dalam perselisihan politik dan perang.
Meskipun Vatikan saat ini adalah tempat tinggal bagi paus, antara abad ke-4 dan ke-14 para paus tidak tinggal di Vatikan, melainkan di Istana Lateran di sebelah Basilika Santo Yohanes di distrik Lateran, Roma. 135 tentara Swiss, yang dikenal sebagai Pontifical Swiss Guard, atau yang kita kenal dengan Garda Swiss, bertugas melindungi paus. Mereka pertama kali dipekerjakan oleh Paus Julius II pada tahun 1506, yang membutuhkan perlindungan pribadi dari musuh gereja manapun. Garda Swiss didirikan pada 1506 atau sekitar 517 tahun yang lalu, dan merupakan salah satu unit militer tertua di dunia, yang masih beroperasi hingga saat ini. Vatikan adalah satu-satunya negara yang telah ditetapkan sepenuhnya sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, dan didaftarkan pada tahun 1984. Daftar ini mencakup properti ekstrateritorial di kota Vatikan dan Roma, termasuk Basilika Santo Petrus dan Basilika Santa Maria Mayor. Vatikan memiliki tingkat kejahatan per kapita tertinggi di dunia. Bisa dikatakan begitu, karena jika melihat statistik populasi Vatikan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1.000 orang, maka rasio tingkat kejahatan yang terjadi di negara ini sangatlah tinggi. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh jutaan wisatawan yang melewati kawasan tersebut. Kejahatan yang paling umum adalah pengutilan, penjamretan dompet, dan pencopetan. Dan situs resmi pariwisata Vatikan sendiri menghimbau pengunjung untuk selalu waspada setiap saat. Museum Vatikan menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Eropa. Sebelum pandemi 2020 lalu, Museum Vatikan memiliki lebih dari 25.000 pengunjung per harinya. Menariknya, Vatikan mungkin satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki sel penjara. Negara ini memang memiliki beberapa sel penjara, akan tetapi hanya untuk tahanan prasidang. Tetapi, bagi mereka yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara akan menjalani hukuman mereka di penjara Italia sesuai dengan perjanjian Lateran. Dan biaya penjara akan ditanggung oleh pemerintah Vatikan. Kota Vatikan juga merupakan rumah bagi jalur kereta api terpendek di dunia. Stasiun ini memiliki 2 jalur dengan total panjang 300 meter dan hanya memiliki 1 stasiun, yaitu Stasiun Città Vaticano. Rel kereta api dan stasiun dibangun pada tahun 1934 pada masa kepausan Paus Pius XI. Jalur kereta api ini hanya digunakan untuk mengangkut barang, tetapi tidak ada jalur kereta untuk penumpang reguler yang dijadwalkan beroperasi di atasnya. Nah sob, sampai sini dulu ya. Sedikit penjelasan mengenai sejarah dan fakta menarik bagi negara Kota Vatikan. Jika kalian menyukai video-video seperti ini tadi, kalian bisa like, komen, dan share ke sobat-sobat kalian juga ya. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.